Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa bil khusus jamaah majlis taklim Aisyah radhiyallahu anhu ridwanha, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita berkumpul di majlis ilmu Aisyah ini. Mudah-mudahan luruskan niat, dan kita pengen kumpulnya kita ini menuntut ilmu sehingga bisa mengambil manfaat yang banyak di sisa waktu kita di atas dunia ini, insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang membahas tentang perjalanan kehidupan setelah kematian. Sampailah pada bahasan tentang al-haud, yakni telaga. Bahwa setiap nabi ini punya telaga, dan telaganya Rasul itu adalah Al-Kautsar. Dijelaskan bahwa sekian banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Allah utus beliau kepada semua makhluk, sehingga bedalah Nabi Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus per kaum, Nabi Muhammad diutus rahmatan rahmat untuk alam. Karena beliau Nabi dan Rasul penutup, la nabiyya ba'di, nggak ada Nabi lagi setelah kata Rasul. Ya, udah penutup. Jadi syariat yang beliau bawa 14 abad yang lalu sampai kita ini Desember tanggal 18 2024 sama agamanya. La tabdila li kalimatillah. Sudah nggak ada perubahan. Agama sudah nggak ada perubahan. Agama dikembalikan kepada hukum asalnya. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Agama ini ya firman Allah, sabda Rasul, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, gitu ya. Ya, kemudian di akhirat juga Allah berikan kepada beliau keistimewaan dan kekhususan. Baik nanti ada syafaat uzma yang beliau diizinkan oleh Allah mengeluarkan syafaat buat umatnya yang banyak bersolawat, umatnya yang ittiba, atau umatnya yang Nabi mengatakan ana ma'aka minal yatim fil jannah hakadha.
Aku dengan orang yang cinta sama anak yatim itu kayak telunjuk sama jari tengah, deket nanti ya. Suruh deket sama anak-anak yatim. Jadi orang-orang yang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'udu ala ta'amil miskin. Mereka tuh orang-orang yang dikatakan sama anak yatim tuh nggak bisa lembut. Kenapa? Karena mereka pendusta dalam agama. Kamu kalau ngaku sudah ngaji, sudah berilmu, nggak usah ngomong aku udah ngaji, udah berilmu, buktiin sama anak yatim sayang nggak, gitu lah. Ya kalau untuk miara anak yatim sih belum tentu sanggup gitu ya. Ya karena kayak berarti masya Allah ujian ini ya. Kita jangan cuma pakai perasaan. Aku sih pengen deket sama Nabi kayak begini tat. Nah, pakai aku piara anak yatim nggak bakal kuat. Mending orang tua asuh ya. Ya nengokin sebulan sekali dah mendingan ya. Karena apa? Karena ujiannya berat dan memang hufatil jannah bil makyari wa hufatin nar bisyahwah. Karena sorga yang kalian inginkan itu dikelilingi oleh sesuatu yang kalian nggak suka. Kebalikannya, ya neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Apa yang kalian suka. Makanya jangan terus kita beranggapan kalau ke sorga itu sebentar tobat tinggal ke sorga. Belum tentu. Ada proses. Nabi diberikan keistimewaan ini. Ada syafaat uzma. Syafaat yang paling besar ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi ini. Kemudian juga yang namanya Al-Haud. Ini pun pengkhususan. Ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Ya, ini kita menjelaskan dulu nih tentang harus yakin kalau Nabi itu memang punya telaga gitu ya. Ada sahabat Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini anak Rumaisah binti Milhan. Siapa Rumaisah binti Milhan? Ya ini sahabiat, teman-teman perempuan Rasul lah. Sahabat teman laki, sahabiat teman perempuan. Yang beliau pernah melihat ada perempuan berwudu di sorga di depan istana terbuat dari emas. Ditanya sama Jibril, itu siapa? Itu Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Orang yang masih hidup udah kelihatan di sorga. Ajib ya. Masya Allah. Pengen banget Ustaz, ya aminin aja dulu ya. Terus juga istana siapa ini? Ini istana Umar. Umar menangis serius Rasulullah. Aku masih hidup udah ada istana. Umar fil jannah. Masya Allah. Orang dulu tuh. Kenapa? Karena memang mereka merasakan agama ini ringan. Keringanan yang mereka rasakan membuat mereka maksimal dalam beribadah. Kapan agama dikatakan ringan? Ketika seperti yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Agama mendatangkan ketenangan. Belakangan ini banyak kelompok-kelompok pengajian ini malah berujung pada kekhawatiran. Orang belajar agama kok jadi mengkhawatirkan atau menimbulkan kekhawatiran gitu loh. Ada yang gitu kan? Ada, makin ngerti agama, ntar gimana dong kata orang rumah gitu ya. Atau mungkin makin ngerti agama, ya Allah keterima gak kira-kira sama orang gitu ya. Lah, agama itu mendatangkan kebaikan karena sifatnya rahmatan lil. Agama itu rahmat untuk alam ini. Ya. Nah, kata Anas bin Malik, ini pernah pada satu hari tatkala Nabi duduk di sisi kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Karena memang beragam cara wahyu datang ini. Ada yang kayak gemerincing lonceng, itu paling berat tuh. Ada yang seperti cahaya, ada yang Nabi tertidur. Bahkan kalau sudah datang wahyu itu berat badan Nabi nambah. Nabi pernah duduk di onta. Yang pernah foto sama onta tahu udah bayangin tuh, itu ke onta. Ontanya menderum hingga nempel perutnya ke tanah. Nabi mendadak berat. Ya, Abu Bakar juga lagi ngomong sama Nabi, lutut Nabi di paha Abu Bakar lagi ngobrol dekat-dekatan gitu kan. Tuh kata Abu Bakar ini kok kayak mau patah nih dengkul. Kenapa? Karena ketindihan lutut Nabi yang berat. Jadi kalau wahyu datang tuh berat sekali. Ya. Ini dikatakan sama Anas, satu waktu ketika kami duduk bersama Nabi, Nabi itu kayak tertidur sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Para sahabat ngelihat kayak gitu karena ini Nabi. Ya, kalau kita jangan so-soan begitu ya, orang heran nanti.
Karena Nabi kan memang ya punya kelebihan ya. Sahabat tanya, lima tabassam ya Rasul, kenapa kau senyum ya Rasul? Beliau mengatakan, baru saja diturunkan kepada aku tentang satu surat yang pendek cuma dalam makna. Apa ya Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Ini ayat favoritnya. Mak-mak milenial demen namanya ayat. Temen ini ayat kul huwallahu mawal asri. Ya saya tahu dah, tenang aja Bu. Saya juga dulu sempat demen gitu ya. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar inilah yang dijelaskan tentang Al-Haud. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal kautsar? Tahu gak kalian atau Al-Kautsar? Mal kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kata sahabat, adab akhlak di dekat orang yang berilmu itu nggak so tahu. Karena ada Rasul yang ditanya agama, dia hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Kautsar ini nama sungai yang dijanjikan Allah untukku. Sungai yang banyak manfaatnya, yang berujung kepada Al-Haud, telaga. Nanti umatku, kata Nabi, akan digiring ke telaga tersebut pada hari kiamat. Bejana, sendokan-sendokannya buat ambil tuh air, itu sejumlah bintang-bintang di langit. Ini nih kayak gini mau otak kita nggak nyampe dah. Ya, udahlah, pokoknya intinya seperti itulah kondisinya. Ada sungai, ada telaga, ada bejana-bejana yang bisa diambil. Karena sungai di sorga itu beragam, ada yang susu, ada yang madu, ada yang khamar, ada yang air putih, ya semuanya bisa diminum. Semuanya bisa diminum. Nah, disiapkan bejana-bejana tuh untuk ngambil air tersebut yang katanya dikatakan sebanyak bintang-bintang di langit. Tapi nggak semuanya hamba bisa menyentuh itu. Kalau yang dihalangi nggak bisa. Yang dihalangi siapa? Yang dipertanyakan keumatannya. Karena nanti ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu acap kali mendoakan umat. Kayak pagi tuh, pagi doa Nabi apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nah, kalau yang merasa umat Nabi, pagi dimanfaatin, jangan tidur. Ngaku umat Nabi, habis subuh merem. Umat dari Hongkong, umat abal-abal tuh. Kalau umat Nabi itu tahu nabinya ngedoain Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kenapa? Karena pagi ini awal keberkahan yang Allah berikan. Ya, awal ma'isyah. Wa ja'alna naharan ma'asyah. Kujadikan siang untuk bekerja. Maka semua diawali dengan keberkahan untuk mendapatkan hasil kerja. Kalau sore, syariat menggiring kita untuk istirahat. Makanya Jumat sore itu sunahnya banyak istighfar. Kan dari pagi sampai sore bohong kalau kita nggak berdosa. Istighfar, nah baru waja'alna lailan libasa. Kujadikan malam untuk libas, untuk istirahat. Dan Nabi itu orang yang nggak suka ngobrol-ngobrol malam. Beliau suka tidur malam, kemudian tidur di awal malam, kemudian bangkit di tengah malam. Kenapa bangkit? Karena Allah mengiklankan diri. Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Ya, jadi ngapain kita begadang-begadang, manfaatnya apa? Hari gini enggak, orang di jam-jam habis isya itu enaknya wisata kuliner, cari yang kuah-kuah ya, yang berbau siput, tom yum dan teman-temannya tuh, mie kuah ya. Justru Nabi tidak, awal malam itu istirahat sudah, terserah dapat berapa itu merem, yang penting bangun nanti beraktivitas malam. Karena bahasa Allah itu
malam buat tidur, tapi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kujadikan malam untuk istirahat, tapi sebagian malam bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam bangun, ada manfaat buat kalian. Kalau sudah bahasa Allah manfaat kayak puasa, wa antasumu khairun lakum. Walaupun puasa nggak menjanjikan kepastian sehat, karena riwayat yang mengatakan sumutasihu dhaif. Puasa Allah niscaya engkau sehat. Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang tidak. Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Wa antasumu khairun lakum. Puasa baik buat kalian gitu loh. Ya, ini jelas sekali bahwa Allah pengen manusia ini mendapatkan kebaikan dari ibadah yang mereka gugurkan gitu loh. Nah, Nabi mengatakan bahwa aku diberikan kemuliaan berbentuk sungai yang dijanjikan untuk beliau dan telaga yang bernama Al-Kautsar. Umatku nanti digiring menuju telaga tersebut pada hari kiamat. Ada bejana buat nyendok ambil air sambil minum nanti. Namun ada pula hamba yang dihalangi untuk mendekati telaga tersebut. Apa nih? Tadi udah enak tuh. Udah enak kan ini? Nanti aja, udah enak ya, cukup. Ya, jadi betul-betul memang kondisinya seperti itu, supaya orang terbiasa untuk mendapatkan kemuliaan. Ada keistimewaan Nabi, cuman permasalahannya khobar seperti ini dapat dirasakan buat orang memang yang mengikat diri dengan Muhammad. Jadi di sini sih cuma diinformasikan tentang telaga, ada sungai, ada apa gitu. Tapi cara kepemilikannya enggak, ada di buku lain yang menjelaskan tentang bahwa kalau pengen dapat info tentang telaganya Rasul, wallah, jadilah umat Rasul. Umat Rasul yang mengatakan, yang memiliki 4 konsekuensi. Di surat Al-Hasr ayat 7, kalau kita lihat di sini nggak ada sih, cuma tulis saya tambahin Al-Hasr ayat 7. Di situ ada syariat di mana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manhaku anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apapun yang datang dari Rasul ambil. Apapun yang dilarang jauhkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Sudah, itu Allah berfirman, Al-Hasr ayat 7. Nah, firman Allah ini akan betul-betul mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, betul-betul menginginkan manusia mengerti dan berilmu, sampai-sampai nanti dia tahu kalau apapun yang dia lakukan ini seperti apa yang disyariatkan. Wa ma'atakum rasul fakhudhuhu manhakum. Ada 4 konsekuensi ketika kau meyakini bahwa apa yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Konsekuensinya jelas. Apa konsekuensinya? Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kamu harus mentaati semua perintah Rasul. Gimana saya bisa tahu kalau itu perintah, Ustaz? Ngaji, makanya ngaji. Terserah mau datang ke majelis ilmu, nih ada majelis taklim Aisyah, Allah, atau majelis taklim lain juga ada, datang. Yang penting manhajnya betul. Atau kalau nggak sempet, kita kan hidup di zaman canggih nih. Ada Al-Ustadz, Al-Mukarram, Al-Google. Ya emang kan nanya Google mulu dikit-dikit. Nah, cuman dia jangan percaya 100% juga ya. Cuma itu kan kemudahan ya. Artinya kamu harus tahu konsekuensi-konsekuensi yang kayak gitu nih. Mana sih perintah Nabi, mana sih larangan Nabi gitu loh. Karena kalau namanya perintah itu ulama sepakat kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam agama Islam ini disikapi wajib. Ya, jadi kalau sudah ada yang namanya perintah, biasanya identik sama iman dan jam terbang. Ya, orang diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, mesti orang yang sering lihat, punya jam terbang dong, betul ya? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara umroh haji kalian.
Jadi harus tahu, karena nanti banyak juga orang yang umroh haji nggak nyontoh Rasul gitu lah. Konsekuensi yang pertama, ta'atu fi ma'amar, mentaati perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Kalau tadi yang pertama mengikuti semua yang Nabi perintahkan, sekarang yang Nabi larang. Dan ternyata larangan Nabi ini lebih diutamakan untuk dijauhkan. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Manahaitukum an syai'in, apapun yang datang, apapun yang kularang, kata Nabi, fajtanibuhu, fajtanibuhu, maka cepet jauhin. Nanti kalau ada bab larangan, udah jangan ditawar, pokoknya jauhin. Jangan banyak nanya, jangan lewat sono, emang ada apa sih? Gak usah gitu. Udah percaya aja dulu, jangan sok-sok pengen tahu aja. Karena larangan ini kan sudah peringatan, sebaiknya jauhin dulu aja. Udah ada perboden, lo sengaja terabas gitu. Ya, jangan. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian, kata Rasul. Jadi yang pertama, perintah Nabi lakukan, jauhkan larangan. Yang ketiga, konsekuensinya tasdiquhu fi ma akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan. Kalau orang yang ngabarin, mata belum ngelihat, telinga belum mendengar, hati belum sampai ngayalnya, gak usah percaya, nggak apa-apa orang. Tapi kalau Nabi yang ngomong, sami'na, kata Nabi, ada yang namanya raja jin. Jin punya raja, nggak usah pengen tahu yang mana sih, nggak usah gitu. Iya, ya. Ngapain juga cari tahu kan gitu ya. Nabi ngomong tentang neraka, nggak usah songlongok, gosong urusan situ. Nabi ngomongin masalah sorga, ya udah sih percaya aja, nggak usah ngayal-ngayal. Aku juga punya sorga di rumah, Ustaz, nggak usah gitu. Ya alhamdulillah. Dibayangin sorga tuh hordengnya bergelombang, ada dipan-dipan, karpetnya tebal, diinjak melesek gitu. Itu membayangan doang, belum tentu kayak begitu ya. Tapi kalau Nabi informasikan, ya sami'na wa ata'na, ya kasih ya Rasul gitu ya. Konsekuensi yang keempat, layak budallah illa bima syara'a, ini yang kemungkinan kuat kita bakal minum Al-Kausar, ini yang keempat nih. Layak budallah illa bima syara'a, tidak beribadah dalam agama yang beliau bawa, Islam yang dimaksud ini, tanpa ada syariat beliau. Jangan sok-sokan ngaku beragama tanpa nyontoh lah gitu loh. Ya, karena nanti akan banyak orang yang apa namanya beragama nggak nyontoh beliau, banyak. Justru agama ini suruh kita nyontoh. Kenapa? Karena supaya merasakan efek positif agama. Agama tuh akan berdampak positif buat orang-orang yang betul dalam beragama. Kita kan diciptakan untuk beragama dengan target apa? Ya ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kamu sudah bertakwa dengan betul mencontoh Nabi, hidupmu selalu ada solusi. Ya ja'alahu makhrajan, ada solusi. Kalau udah punya solusi, wow, Allah jamin kita akan jadi orang yang bertawakal. Kalau sudah bertawakal, fahuwa hasbuh, Allah yang bakal jamin kita insyaallah. Gitu ya. Jadi jaminannya jelas, karena kan jaminan yang kita bahas ini namanya haud, telaga yang namanya Al-Kausar. Allah sudah dibikinin sampai jelas kok bejananya, bak bintang-bintang yang banyak berkilau gitu. Udah ada. Jangan cuma ngayal, kejar target supaya nyampe ke sana gimana gitu loh. Karena dikatakan bahwa ini semua untuk umatku yang mana? Ya, umatku yang memang terlahir di keluarga yang memang dijadikan sebagai tujuan nikah, yang Nabi katakan fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kalau orang berumah tangga, ya kata Nabi, tujuan utamanya itu memperbanyak umat. Karena dengan harapan umat yang banyak inilah yang bakal memenuhi telagaku. Bahwa nanti tiap nabi itu punya telaga, dan aku berharap telagaku inilah yang paling banyak dikunjungi oleh umat. Kata Nabi begitu tuh. Ya. Umat yang mana? Umat yang 4 tadi. Umat yang tahu kalau memang perintah Nabi itu perintah Allah, larangan Nabi larangan Allah.
Nabi kabarkan tentang yang gaib, walaupun mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayalin, udah suruh percaya aja. Ini bicara iman, bicara iman, dimana iman ini sudah keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Iman juga butuh jam perang, butuh jam terbang, yazid wa yankus, katanya. Taib. Jadi ada bayangan nih. Kemudian dijelaskan bahwa inna likulli nabiyyin haudan, bahwa pada setiap nabi itu ada haud, ada telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aksar waridah, dan para nabi ini saling berbangga-bangga siapakah yang paling banyak pendatangnya nanti. Wa inni arjullaha an akuna aksaruhum waridah, dan aku Muhammad sangat meminta ke Allah untuk mendapatkan umat yang paling banyak yang datang ke dalam telaga. Ya, sampai di situ tuh balikin ke bahasan tadi. Umat yang mana? Umat yang punya 4 konsekuensi tadi. Apa? Taat dengan perintah, menjauhkan larangan, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Seperti itu. Itu makna dari orang yang bakal mendapat Al-Kautsar. Ya. Kemudian sisanya ditambahkan tentang luas ukuran. Kalau luas ukuran sih bukan cuma surga, bukan cuma telaganya, surga juga Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat kamu minta ampun sama Allah. Kalau sudah minta ampun sama Allah, minta sorga, jangan tanggung-tanggung. Kalau minta sorga. Sorga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi aja kita nggak beres-beres jalan, betul? Ini luasnya sorga seluas langit dan bumi. Masa iya nggak punya satu kapling juga kita, kan gitu. Uiddat lil muttaqin, tapi kapling tersebut uiddat lil muttaqin disiapkan buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti orang yang bertakwa, orang yang betul dalam ibadah. Karena ujung semua ibadah la'allakum. Kemarin tadi pagi kita kaji nih masalah takwa habis-habisan nih. Ya, supaya orang punya bayangan tuh, oh takwa tuh begitu ya. Karena kalau takwa nggak didetailin nanti orang suka melenceng-melenceng maknanya. Takwa itu apa tadi pagi? Takut sama mertua. Takwa itu benar menurut aku, benar menurut kamu. Jangan. Kalau takwa itu buah yang dipetik dari tanaman ibadah yang ditanam. Ya, orang tuh bisa memiliki ketakwaan itu karena betul dalam beribadah. Karena ujung ibadah la'allakum. Ya. Telaga Nabi tersebut bersambung dengan air yang ada di Sungai Kautsar. Ada 2 saluran yang menghubungkan antara telaga Nabi dengan Kautsar. Nah, dari situ air memancar dengan deras. Saluran yang satu terbuat dari perak, yang lain terbuat dari emas. Ini cuma bayangan bentuk lah ya. Kita mah bukan masalah emas sama perak, kita yang penting minum tuh airnya dah. Gitu ya. Biarin dari tembaga juga nggak apa-apa, yang penting surga kan gitu ya. Kayak orang dijelasin tentang surga tuh adem, anginnya menghembus ya. Kita mah terserah detat. Asal kena angin-angin juga nggak apa-apa, dingin-dingin dah gitu ya. Pesimis amat gitu ya, harus yakin dong. Surah dalam riwayat Imam Muslim dikatakan yagutu fihi mizabanin yamuddanihi minal jannah ahaduma min dhahab wal akhar minal wariq. Jadi memang ada dalilnya, dijelaskan bahwa ada 2 saluran yang mempertemukan antara telaga dengan sungainya itu ya. Itu terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Kenapa mesti emas dan perak? Bahasanya Ustaz, karena 2 logam yang termahal ya emas dan perak. Surga kan bukan kaleng-kaleng. Kali takutnya Dajjal ngasih bayangan, kan Dajjal suka ngasih bayangan yang enggak tuh. Kalau kita sudah berilmu tahu, oh enggak pancing. Ya, Dajjal nih emang biang kerok nih. Orang dikasih bayangan tentang surga. Makanya perempuan tuh katanya gampang kegoda sama Dajjal tuh. Kata Nabi, kalau Dajjal turun nanti wahai para laki-laki,
ikatlah istrimu di tiang dalam rumahmu katanya. Kok kita yang diikat, Ustaz? Iya, gampang kegoda karena Dajjal suka bikin KW. Sorga KW-nya KW1, KW2 ya. Kalau yang aslinya dia nggak bisa bikin, tapi dia bikin begitu. Dikasih bayangan, dan nanti kamu nih kalau kamu gini ngelanggar gini, lihat tuh kamu bakal dapat sorga. Itu bayangannya. Nah, supaya kamu nggak terkecoh, nanti juga mungkin Dajjal bawa air di tangannya ya. Tapi lihatlah air dari mana? Dari Al-Kausar. Al-Kausar itu punya 2 saluran, perak dan emas tadi. Itu yang nggak bisa dibikin sama Dajjal. Gitu loh maksudnya. Ya. Didetailkan bentuknya supaya nggak ada duplikatnya. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sesungguhnya aku ini sudah ngelihat itu, kata Nabi. Wallahi wa inni wallahi, sesungguhnya aku dan demi Allah, la anzuru ila haudil an. Ya, aku tuh udah melihat telagaku saat ini. Jadi kalau memang telaga sudah dibuat, kan tugas kita untuk mempercepat jadi umat. Jangan dapat bocoran telaga telah dibuat sampai sekarang kita nggak kenal sunnah. Ini yang disayangin. Dan sunnah itu membuat orang makin luas dalam hidup. Tapi nanti ada juga orang yang makin dalam sunnah makin kaku kayak behel. Banyak. Dia mah mendingan waktu kerudungnya pendek baik, Tat. Pas sudah panjang, astagfirullah. Orang salah semua sama dia doang yang bener, Tat. Tulang kali mati sendiri, mandi juga sendiri mayitnya katanya gitu. Ya. Orang tuh harus betul-betul kalau sudah berilmu jadi apa ya, qoribin, hayyin, sahlin gitu ya. Jadi orang yang gampang akrab, lembut, mudah. Agama nih, aduh, ya Allah, saya berteman sama beberapa ulama, enak banget kalau deket sama dia kayak yang tua, kayak sama orang tua sendiri, ya Allah banget gitu. Kalau sama yang seumuran kayak adik kakak, emang agama tuh bikin lembut. Agama sampai-sampai sahabat bilang dulu di zaman Nabi, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat tuh bisa masuk Islam. Baru ngelihat doang itu, simahnya nampak sekali. Ya sampai kata Sa'ad bin Mu'az, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Itu si Mus'ab bin Umair tuh, dutanya Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu. Dari cara dia jalan, cara dia ngomong, berpenampilan, pemuka agama saat itu ngelihat, ini sih penghuni sorga gitu lah. Baik tutur katanya, senyumnya. Oh, hari gini susah kita nemuin orang yang beragama begitu. Karena kesannya kan kalau nggak nyureng gitu ya, ngomel, kamu identik ngajar ngaji pakai pukulan gitu ya, galak-galak. Semua orang salah gitu, yang benar cuma dia. Sampai-sampai keenakan dipuji, akhirnya bikin cara sendiri. Banyak pengajian nyari follower, bukan nyari pahala. Akhirnya adu centang biru. Udah dibilang kalau centang biru tuh artinya habis diempos biru. Minum blau. Sampai bisa dibeli centang biru sekarang. Saya tahu karena saya diingetin. Saya bilang emang apa sih biru-biru, saya paham kagak, saya bilang gitu. Karena memang hari gini katanya follower jadi ukuran. Oh segitu. Terus buat apa ada riwayat yang mengatakan la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Ini panitia pengajian boleh pegang nih prinsip ya. Kata Nabi kepada Ali, ya Ali, satu orang saja dapat hidayah melalui kamu lebih baik ketimbang onta merah, harta yang paling mahal. Jadi kalau majelis ilmu itu kita nggak bicara jumlah bilangan angka jamaah, sampai tidaknya dakwah. Karena kadang-kadang haul-haul yang dibuat dengan kebid'ahan yang nyata itu yang datang bisa jutaan. Konser malam nyalain lilin bisa ratusan ribu orang nonton. Pengajian sampai bengong, panitia nggak ada yang datang, apa ini ya? Dibawa asik aja ya. Karena memang la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Satu saja orang dapat hidayah melalui kamu, baik sudah. Allahu Akbar ya. Makanya
yang mesti dilurusin nih keikhlasan. Jaga ikhlas guru-guru kita supaya tetap dia nyaman ya. Jaga ikhlas panitia atau tempat yang kita pakai buat kajian. Semuanya balance lah, ada kesinambungan lah, saling menjaga di antara kita supaya ikhlasnya stabil. Karena kalau ikhlas sudah stabil ini nanti Allah urusannya. Wa huwa hasbuh. Allah yang bakal menjamin semuanya gitu ya. Taib, jadi jelaskan. Jelas Nabi mengatakan bahwa memang wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Demi Allah, aku tuh udah ngelihat telagaku. Tapi beliau nggak kasih bocoran. Ya, beliau cuma berharap mudah-mudahan telagaku tuh banyak sama umatku. Karena dia cuma ngelihat telaganya doang. Ya, dilihat bejana bak bintang-bintang yang berkilau. Ya, airnya 2 mata saluran dengan perak dan emas jelas. Cuma jumlah bilangan yang datang itu masih belum jelas. Nabi menjelaskan, oleh karena itu PR-ku 23 tahun semasa beliau hidup itu untuk menjelaskan calon-calon orang yang ke situ. Kita kena efeknya nih kemari ya. Efeknya 4 tadi. Bagaimana caranya mentaati perintah Nabi, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, atau memang tidak melakukan satu ritual pun dalam agama kecuali mencontoh beliau. Ya, prinsip berarti kan ya, rukun ibadah ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di situ Bu pentingnya selain ibu nih pada ngaji, datang ke pengajian nih, ibu tuh punya perpustakaan kecil di rumah. Ya, perpus sudah kan TV udah nggak ditonton nih, tempat TV jadiin perpus aja. Mulai koleksi buku, ada fikih wanita, ya, sifat sholat Nabi, hijabnya perempuan, bagaimana menjadi seorang wanita sebagai ibunda para ulama, atau apalah. Kita kalau udah terbiasa ngelihat buku tuh enak, bacanya enak. Ya, manfaatnya akan banyak sekali lah insyaallah. Haudi masyiratus syahrin wa zawaya sawaun. Kata beliau, haudi, telagaku, masyiratus syahrin, jauhnya telagaku itu, lebarnya, lebar lah ya, masyiratus syahrin, yakni kayak orang jalan kaki sebulan dari pojok ke pojokan. Kebayang tuh lebarnya tuh. Kita Surabaya dari sini nggak nyampe 1000 kilo, 800. Kalau jalan kaki ya nggak sebulan pun nyampe. Kebayang tuh. Ini sebulan dipastikan nyampe. Gedenya kayak apa? Tahu tuh telaganya Rasul tuh. Wazawaya hussawa. Sementara panjang sisinya sama. Jadi kayak kotak. Kiri kanan nih kayak sungai, panjangnya sama, cuma lebarnya sebulan jalan. Lebar banget ya, kebayang tuh ya, jadi udah kayak lautan lah ya. Ya lautan kan memang luas juga, karena darat ini lebih kecil ketimbang lautan di negeri kita kan gitu ya. Lautan dunia ini lebih luas lah. Iya, lagi-lagi bentuk yang dijelaskan di sini. Ya, ini bahkan dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya ukuran telagaku itu sebagaimana jarak antara San'a dan Yaman. Ya, Hadramaut gede banget tuh Yaman tuh. Ya, kayak negara Yaman antara San'a dengan Yaman. Nabi menjelaskan tentang karakter bentuk telaganya itu. Jadi gede, jangan sampai kita nggak kebagian tuh. Kayak tadi bocoran sorga, arduas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita kalau dapat info kayak gitu, terus jangan tenang deh gede, kalau kita kecil gitu berebut. Enggak, belum tentu juga dapat satu kapling gitu kan. Mudah-mudahan sih dapat insyaallah. Dan kemudian informasi lainnya apa? Telaganya menakjubkan. Telaganya menakjubkan. Ya, Masya Allah, ini penyemangat buat kita yang bertobat nih. Ya, kalau sudah meninggalkan masa lalu, udah jangan ada penyebab-penyebab yang membuat kita pengen balik ke masa lalu. Ingat, target kita ini kumpul sama Nabi di telaganya. Target kita sama Nabi ini diberikan syafaat ketika melewati Sirat. Target kita sama Nabi ini menjadi umat beliau yang diberikan syafaat uzma. Ya, harus jadi neraka jadi di sorga gara-gara dapat syafaat dari Nabi.
Pengen mudah-mudahan dengan menjadi umat Muhammad ini kita diberikan keberkahan dalam semua hal. Karena doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ada riwayat lain mengatakan, inna qadra haudi kama baina Aila wa San'a minal Yaman wa inna fi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Sesungguhnya luas telagaku sebagaimana antara Aila dan San'a di Yaman. Itu ya, kalau Aila dengannya ya kayak Sabang sampai Maroke lah. Padanya terdapat bejana sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi menakjubkan sekali lah. Nah, yang lebih uniknya lagi, kalau sudah fisik dijelaskan tadi, manfaat dari telaga Nabi itu airnya, kata beliau, beliau menjelaskan bahwa telagaku sepanjang perjalanan 1 bulan dibahas tadi, sisi-sisinya sama kiri kanannya, airnya lebih putih daripada perak, baunya lebih harum daripada misik, gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Siapapun yang minum air dari situ nggak bakal kehausan. Kenapa pakai bahasa haus, Tad? Karena di padang mahsyar nanti matahari sejengkal. Dan kita butuh penghilang dahaga. Penghilang dahaga ya air yang dimaksud air Al-Kautsar. Kalau tidak kesiksa kita bangkit di padang mahsyar nanti, tergantung keadaan kita di dunia. Disampaikan di yang lampau ya, ada yang dibangkitin buta matanya padahal di dunia dia melek. Ada yang dibangkitkan nanti jalannya pakai muka bukan pakai kaki. Ada yang dibangkitin kerendam keringatnya sendiri, semata kaki, sebetis, sepinggang, sampai ada yang kelelep sama keringatnya sendiri. Itu masuk kategori orang-orang yang apa, kalau di surat itu apa, wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Itu orang laki itu kan kalau Jumatan sering baca, dia paham arti, cakep tuh harus itu. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang tertunduk malu, muka lelah, khasyiah, amilatun nasibah, karena mereka hidup di dunia banyak berbuat salah ya, banyak berbuat namun dianggap salah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang harusnya menjadi penyebab dapat pahala ke sorga, naron hamiyah, masuk ke neraka hamiyah. Neraka macam-macam namanya. Neraka hamiyah itu neraka yang membakar kulit bagian luar. Dikasih makan makanan yang terbuat dari zakum. Zakum itu yang buah duri kayak pala setan. Diberikan minum namanya tinatul khobal. Tinatul khobal itu minuman penghuni neraka, terbuat dari nanah dan timah. Allahu Akbar. Jadi kalau disambung-sambungkan bahasanya begitu tuh ya. Makanya orang kalau sudah berbuat baik diingetin sama beginian nih, mau balik lagi berbuat maksiat udah nggak berani. Alhamdulillah, yang harusnya minum tinatul khobal ya, yang harusnya minum makan makanan zakum atau masuk penjara bulas itu penjara di neraka itu. Alhamdulillah nggak terjebak dia. Nah, Al-Kautsar ini mendatangkan manfaat yang akan menghilangkan itu semua. Cuma ya syaratnya tadi, jadi umat Muhammad. Jangan nggak jadi umat Muhammad. Ya, jangan, nggak boleh yang jadi bukan jadi umat Muhammad, nggak boleh. Harus jadi umat Muhammad dengan 4 konsekuensi tadi. Ta'atuhu, mentaati semua perintah beliau. Jangan sampai kalau Nabi yang ngomong kita nggak nurut. Ya, kita kadang-kadang Nabi yang nyuruh kita nggak nurut, malah orang kafir ngomong kita iyain.
Kata Nabi, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, malah nggak nyontoh Rasul. Jangan tasyabbuh bil kufar, jangan menyerupai orang kafir. Cuma kita malah senang mirip sama orang kafir. Ya tadi sifat westernisasi kita tuh sifatnya kan gitu. Ya, senang sama orang bule, bukan ngambil ilmunya. Ke Amerika belum udah bule rambut orang kita kan gitu. Suka duplikator gitu loh ya. Tahu nih orang kafir nggak boleh, jangan ditiru, bajunya kurang bahan. Sometimes kita suka bangga mirip mereka. Udah kayak bule belum? Gitu bahasa. Aduh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum loh. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Orang Islam punya warna sendiri, Bu. Ya, apalagi perempuan harus tahu nih. Makanya sambil nunggu waktu ngaji di rumah tuh buka-buka tentang perempuan-perempuan mulia dalam sejarah Islam ya. Wanita-wanita yang dianggap mulia dalam agama, ibunda para ulama, sahabiat Nabi. Jadi tahu betapa sempurnanya perempuan di zaman Nabi. Apa yang nggak diajarkan? Cara berpakaian, buka aja kitab Babul Libas, bagaimana Allah muliakan Aisyah nih. Aisyah nih paling pinter pakai baju. Sehingga dalam satu riwayat Aisyah itu tawaf pakai baju hitam bermotifkan kembang merah. Jadi kalau dibilang Aisyah one color, Aisyah mana nih gitu ya. Ummu Salamah pandainya menggelung rambut. Gelungan Ummu Salamah terkenal. Bahkan saya pernah sampaikan ya, ketika kita nih sok-sokan gaya makanan-makanan western gitu ya, padahal banyak makanan sana itu orang Islam yang bikin. Salah satunya apa? Mayones. Mayones di dunia ini yang pertama bikin mayones itu Ummu Salamah. Kita makan mayones dikit ke orang barat, orang Arab, barat dari mana? Arab. Suka kadang-kadang ya. Orang yang bikin pertama kali makanya ngaji jenangun tanggung kalau belajar buka semua gitu loh. Orang bule sampai sekarang kalau nggak belajar masak, laki dikasih sereal, betul? Susunya dingin, brek gitu kan. Makanya kalau bule kawin sama orang Indonesia udah kayak raja. Oh, diulekin lotek, dibikin macam-macam. Mana bisa orang bule ngulek, kagak bisa. Paling blender. Jadi ini Islam tuh masya Allah ya. Islam tuh ajarin semua. Ketika perempuan bingung pakai baju berkendaraan, ya di zaman Nabi kan Aisyah naik kuda. Ya sekarang kuda besi, motor deh. Ya. Berarti kan pakai baju dong, baju Aisyah, baju kendaraan. Tuh fashion cari coba sih baju Aisyah kalau naik kuda. Masa nyamping ya diboncengin kan kagak gitu loh. Pasti nanti ada ketemu deh ya. Alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang ajarkan semua sampai cara buang hajat pun diajarkan? Apa yang nggak diajarin? Nabi nyontoin, kitanya juga berbeda. Zaman dulu Nabi nyontoin, kita tuh kalau makan di rumah, buang hajat di luar, betul? Sekarang kita makan di luar, buang hajat di rumah, betul kan? Kebalik kita. Ayo ngaku dah. Di mana? Nabi tuh makan keluar, makan di rumah, buang hajat di luar. Kita nggak makan di luar, sampah di rumah semua dikumpulin. Sudah beda ya. Rumah tuh bawa berkah, makanya malaikat mondar mandir, orang bersih rumahnya. Kita kan kotoran mulu di rumah. Semua masalah diselesaikan sama Nabi itu di luar. Di rumah tuh surga. Makanya Aisyah bilang, rumahku surgaku. Nabi uhibbut thib, uhibbul laban, wa uhibbun nisa. Nazafah kata Nabi. Aku ini pencinta minyak wangi. Aku pencinta susu. Aku pencinta istri yang wangi kata Rasul. Masya Allah. Makanya wajar walaupun rumahnya mungkin gubuk lah Aisyah kayak rumah yang sekarang jadi makam Nabi. Cuma Aisyah bilang baiti jannati. Ya, pasangannya itu wangi, bersih, nggak ada sampah di rumahnya. Masya Allah ya. Sampai kata Abdullah bin Abbas, aku tuh meniru Rasul. Aku suka berdandan seperti istriku berdandan untukku. Dulu tuh begitu. Jarang dibahas. Kalau dibahas secara mendetail, pantesan dia nganggap sorga.
rumahku surgaku gitu loh, karena memang tidak ada keburukan di dalamnya, nggak ada kotoran-kotoran, nggak ada tempat buang hajat, apa nggak ada, semua di luar. Nah, kita kan cuma ngayal surga, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau cuma modal ngayal, siapa juga bisa ngayal. Nah, tapi kalau hayalan seperti yang dicontohkan ini yang langka, ya, dan kita berharap seperti itulah kondisinya gitu ya, masya Allah. Jadi sebenarnya masalah hawa itu dijelaskan begitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ya, maksudnya apa Ustaz? Bersabar memegang syariat. Adwaikum bin nawajis kal qabid alal jamri. Bada al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Orang yang sabar itu orang yang betul-betul megang hukum, nggak apa-apa sendiri walaupun yang lain berbeda, yang penting Allah nggak marah. Oh, megang hukum itu berat loh, apalagi kalau kita tinggal di keluarga yang nggak megang hukum. Astagfirullahaladzim ya. Oh, saya ngalamin perjuangannya, masya Allah tuh ya. Dulu sekolah di zaman di Konto 8788 masih ingat itu ya. Itu kalau pulang ke rumah kadang pesantren sendiri, yang lain nggak ada yang di pesantren gitu lah. Coretan belok dikit, kata kita yang bikin kaligrafi ada. Ini anak-anak generasi pemakan kangkung lah, inilah itulah. Alhamdulillah ya. Tanya sama guru, sama ustadz gimana baiknya, sabar, buktikan bahwa agama bagus buat diri, berbuat keluarga. Ya sekarang alhamdulillah perjuangan kita rata-rata anak sekarang pesantren semua kan. Rata-rata ya. Dulu pada mau tiap anak pesantren, anakku bandel pesantren ini. Pokoknya anak masuk pesantren pasti bandel, pasti dulu bahasanya. Ya ada 3 anak dimasukin pesantren penyebab. Yang pertama, orang tua sudah nggak nyanggup sama dia. Ini yang paling banyak. Ini yang membuat orang tua senang. Aduh, bawa pergi deh. Aduh, nggak kuat temannya anak. Tuh anak pergi dada, orang tua, alhamdulillah ya Allah. Ibu, alhamdulillah, no guru stroke ringan semua jagain tuh anak. Ada yang anak masuk pesantren, harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Karena kan ibunya pada ngaji nih, dengar ustadz ceramahnya, anakku harus kayak gini gitu ya, harapannya kuat. Tapi kan beda nasab ibu. Tuh ustadz anaknya siapa? Ini anaknya siapa bu? Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ekspektasinya nggak sesuai gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuma punya harapan lah paling nggak gitu ya. Paling nggak ada contoh yang baik. Nah, yang terpenting apa? Ya ini anak sadar sendiri masuk pesantren ini yang langka. Harusnya sih dibikin tuh yang ketiga tuh. Gimana caranya supaya ini anak emang pengen ke pesantren. Nah, nanti baru masuk tuh bab apa namanya 6 syarat menuntut ilmu Imam Syafi'i itu. Salah satunya ya ini semangat yang kuat ketika menuntut. Karena nanti anak kalau dipaksa masuk banyakkan futur. Ya, apalagi kalau dia lagi liburan pulang ke rumah ngeliat temannya main game, main handphone, wah itu berat. Ketika mau pulang tuh matanya nangis sambil ngeliatin handphone. Kayaknya kayak perpisahan yang berat banget. Ya, tapi kalau dididik betul enggak, insya Allah enggak ya. Handphone cuma alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan lah insya Allah ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, terus Ustadz gimana Ustadz supaya kita bisa istiqomah dengan khobar yang dikabarkan tadi? Karena saya bahas hautnya dulu nih. Bahasan berikut kan mizan, nggak nyambung sih temen, mau nggak mau karena bukunya ini menjelaskan tentang bentuk fisik dan penakjuban kausar, mizan dan lain-lain. Saya mesti menjelaskan siapa yang layak dapat itunya ya, karena di buku ini nggak ada gitu ya. Nah kalau memang kita sudah yakin bakal dapat itu ya, kita mesti memiliki protektor supaya nggak berulang keburukan, sehingga kita nggak dapat yang dijanjikan. Jangan, kalau bisa kita dapat yang dijanjikan. Nah surat At-Tahrim ayat 8 nggak ada di buku, cuma saya mesti jabarin sedikit. At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ada dalil yang mengatakan tentang orang beriman yang pasti berbuat salah. Kata Allah di At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, tobatlah kalian dengan tobat yang benar.
Kok orang beriman suruh tobat? Orang beriman juga manusia, nggak maksum. Kayak ini kita udah ngaji, jangan dibilang ini terus kita nggak bikin salah. Kita pasti bikin salah lagi. Sampai kapan Allah maafin kita? Sampai kita malu minta maaf sama Allah, kata Rasul. Jadi ada orang berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat. Datang ke Nabi, bingung, ini gimana nggak enak sama Tuhan, Rasul. Baru maksiat, tobat. Baru berapa hari maksiat lagi, tobat lagi. Gimana sih Rasul? Gitu loh. Sampai kapan Allah maklumin saya ini? Sampai kamu yang malu minta ampun sama Allah. Artinya selama hayat di kandung badan, kita nggak dijamin maksum. Kita cuma disuruh punya circle yang mengingatkan kita untuk darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Jadi kalau memang kita sholat tetap nggak kuat godaan, ayo ajak orang sholat, ambil jariah dari orang yang sholat. Ini Ramadan nih, puasa Ramadan, betul? Ya. Kalau cuma target kita pahala sebulan yang kita lakukan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lampau, puasa kita kayaknya nggak mungkin 100% pahala deh. Pasti ngomel, berantem, banyakan tidur, pasti deh ya. Terus gimana Ustaz? Ayo dong yang cerdas, kasih makan orang yang buka puasa. Pahala yang puasa, pahala kita, itu cerdas ya. Kasih makan orang sahur. Dengan sahur dia bisa tegak subuh, sholat on time, semangat puasa, pahala-pahala dia pahala kita. Itu yang cerdas. Itu protektor namanya, memproteksi diri untuk bisa menambah jumlah bilangan pahala. Karena kalau cuma sekedar ibadah kita, aduh, kita bisa ukurlah ibadah kita lah. Saya sering bilang nih si Subhan nih, kalau cuma modal ibadah sendiri, saya tahu ibadah saya, sholat saya tahu, qobliyah ba'diyah saya, Quran kadang-kadang saya juga nggak kebaca. Ya tekor dah urusannya ketemu sama Allah kita. Tapi kalau mindset kita lebih kepada mengajak orang lain berbuat baik dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, itu yang cerdas. Nah sisanya apa? Gampang istighfar. Ada dalil nih, dalil yang mengatakan gini. Ini dalil dalam Mujma' al-Kabir Imam At-Tabrani. Inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam 6 sa'at anil abdil muslim mukhti fa inna dima wastaghfirullah minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Artinya gini, sesungguhnya malaikat pencatat amal keburukan, ashabus shimal, malaikat yang kiri nih, pencatat amal keburukan akan mengangkat pena selama 6 kali. Diangkat pena 6 kali dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan. Jadi gini, kan ada malaikat kiri ini nyatat kebaikan, keburukan, yang kanan kebaikan. Kanan ini sering nganggur nih yang kanan, banyakan job yang kiri nih. Tapi ketika yang kiri ini sering lihat orang bikin dosa, jadi gimana? Gitu Pak. 6 kali nggak ketulis, mau nulis nggak jadi, sampai 6 kali ya, 6 saat dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia menanti yang bikin salah nyesel dan mohon ampun. Kalau tuh yang berbuat salah di 6 hitungan itu dia astagfirullah, ya Allah, kok aku jadi kayak begini ya, astagfirullah, nggak jadi kecatat. Jangan terus malah menambah dosa. Manusia pasti bikin dosa. Ini rahmannya Allah nih, rahmannya Allah. Ada satu buku tentang mengatasi rintangan menepis keraguan bertaubat. Jadi nanti ada orang yang taubat ini pasti banyak rintangan, banyak godaan. Ada satu buku kecil yang bisa kita bahas lah nanti insya Allah ya, selesai bahas masalah beginian nih. Ini dijelaskan ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Makanya malu kita sama Allah dah. Allah tuh nyiapin maklum banget sama kita. Sampai malaikat yang nyantet dosa, usahakan 6 ketukan lah kalau bahasa kita ya, tuwaga patma 6 baru tulis gitu loh. Nah di 6 ketukan tersebut kalau kita istighfar nggak kecatat. Makanya cepet-cepet kalau bikin dosa,
Ya Allah, introspeksi diri. Ya. Introspeksi diri. Manusia bohong nggak berdosa. Aduh, godaan innalillah. Yang godaan sama pasangan, ya Adam sama Hawa. Adam nggak bisa nyalain Hawa. Kalau sekarang kan kita kalau nyalain bini, lu bertetangga sih di komplek sama yang enggak. Hawa tetangganya siapa dulu? Kalau dia cuma berdua-duaan, no. Tapi berdasar ujian, nah, Rasul pertama Nuh, bininya kufur. Bininya kufur biar babinya soleh. Kan anak tergantung emak, anaknya pasti kufur. Ibu ini patokan, bu, jangan main-main, bu, ya. Biar suami ibu nggak baik, asal ibu baik, anak ibu baik semua, insya Allah. Tapi kalau suami ibu baik, ibu nggak baik, anak pasti tidak baik. Itu patokan banget tuh perempuan, ya, patokan banget ini perempuan, masya Allah. Ya jadi betul-betul apa ya, dia berikan kualitas diri untuk itu, karena dia cuma harsun, ladang tempat nyetak anak, gitulah. Kalau kata yang nyetak orang nggak baik, dia kan cetakan kan di perut dia. Anak tergantung emaknya. Kalau emaknya tenang, anak lahirnya tenang. Kalau emaknya nyureng, anak lahir nyureng masih. Ibu lebih paham ya? Betul nggak, Bu? Kondisi anak tergantung ibu kan? Ibu jangan salahin anak nih autis, cacat, ibunya ngambek mulu. Udah gitu baru kenapa nih anak begini, kata lu sih kata gitu. Belum siap punya anak, pengen punya anak. Begini tuh anak pada penyok deh tuh ya. Udah gitu bingung. Terus gimana Tad? Anak saya begini, ntar siapa yang bakal kawin sama dia? Urusan Allah, bukan urusan situ. Terus nanti dia kerja di mana? Urusan Allah. Tugas itu cuma bikin nih anak sholat bener, bisa ngaji, selesai. Kalau nanti masalah jodoh, rezeki, maut, urusan Allah. Jangan diambil job Tuhan, Bu, stres air nanti. Perjodohan tuh jobnya Tuhan, jangan distres-stresin. Ya Allah, Ustaz, saya tuh kalau ngeliat muka anak, ya Allah, Ustaz, sampai stroke ringan, picek mata gitu. Bu, serahin ke Allah, Bu. La haula wala quwata illa billah. Jadi enteng, ibu jadi nggak ngomongin merek obat mulu, dia ngomong merek obat mulu, stres, dia asik aja, Bu. Ya. Insya Allah ada Allah lah jaminannya gitu. Jadi dikasih bocoran gitu ya. Sampai nih hamba menyesal, memohon ampun, nggak jadi dicatat. Kalaupun jadi satu dosa, oh Allah, masya Allah. Lain sama pahala, baru niat pahala satu. Direalisasikan 7 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dosa, kita niat nggak dosa, ya, dikerjain satu dosa, dibatalin satu pahala. Enak kan? Saya pengen cita nih orang, nggak jadi satu. Jadi ya nggak gitu ya. Tapi ya kurang lebih lah. Fadal, ayo kita dialog, silakan yang mau ditanyakan ya, fadal silakan. Sejam lagi sudah kita ngobrol nih, fadal. Sambil menanti waktu asar kita banyak berdialog lah. Tapi intinya yang dibahas pada perjumpaan kali ini nih penjelasan tentang masalah bentuk haud, telaga dan sungai Al-Kausarnya ya. Dimana nanti yang berhak untuk mendapatkan itu bukan cuma orang yang ngayal dapat. Inna safina la tajri alal yabas. Gak mungkin sampai ke tujuan kalau gayung tadi kayu. Ya, kita mesti ada semangat buat mendapatkan itu dengan 4 konsekuensi tadi ya. Taat perintah Nabi, menjauhkan larangan Rasul, percaya dengan yang beliau kabarkan, dan tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Wallahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana anil hamdulillahi alamin. Iya, silakan. Semoga Pak Ustaz dan keluarga serta dengan hadir selalu dalam rahmat. Amin. Hari ini kita mendapat ilmu mengenai syafaat dan cara mencapainya. Semoga kita termasuk orang-orang hamba Allah yang mendapat syafaat. Amin, insyaallah. Allah. Saya jelaskan Odi yang sampai bertanya, silakan.
Itu saya bertanya. Iya, mangga, silakan. Tanya dulu ya Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mengenai syafaat untuk mendapatkan telaga di Rasul, salah satunya umpamanya contoh ada seorang ibu yang masih melakukan ajaran-ajaran yang di luar syariat, tidak mengikuti Rasul, tapi dia rajin untuk siang malam ya. Katanya kan ada syafaat dari baca surat Al-Mulk. Iya. Dia akan mendapatkan selamat dari ajab kubur, Iya. kubur. Tapi dia masih melakukan itu. Karena untuk masalah apakah dia mendapatkan tetap syafaatnya untuk mendapatkan telaga kausar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Ada orang yang berbuat salah, berbuat benar juga. Dalilnya apa? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selama memang dia bukan orang kafir dan dia bukan berbuat musyrik, sehingga kalau dia berbuat bid'ah ada dosanya, berbuat pahala ada pahalanya. Tapi kan ada rumus yang mengatakan al hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dia perbuat menghapus keburukan-keburukan yang dia lakukan. Di situ nanti dalam bahasa dakwah kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain, karena mungkin ada yang berbuat bid'ah atau berbuat salah, dia nggak tahu itu salah. Ya, dia cuma dibesarkan di lingkungan yang begitu dan dia ngelihat banyak orang baik dengan begitu. Ya, muskilah. Ya, kita nggak bisa menjadi hakim. Suka agak di kalangan ibu-ibu, di keluarga kami sering. Karena saya dulu pesantren sendiri yang lain enggak gitu ya. Jadi saya sering lihat banyak keluarga yang masih berbuat bid'ah, ketika meninggal senyum, wangi gitu loh, tetap baik ya, dan harum namanya ya. Kami lebih mendalami lagi, ternyata para masyayikh mengatakan begitulah rahmannya Allah. Allah itu akan memberikan hukuman dosa buat orang yang sengaja berbuat dosa. Ini orang-orang dulu, mereka kadang-kadang bukan mereka sengaja, mereka nggak tahu ilmunya. Kita punya nenek, orang tua dulu, kerudungnya nggak ada kayak ibu panjang-panjang gini loh, Bu. Kerudungnya itu kayak si manis jembatan Ancol begitu ya, kayak orang pulang ngelayat gitu ya. Iya, cuma pulang ngelayat habis ini. Tapi ya Allah Bu, bahayanya orang Bu. Saya masih ingat, saya punya nenek itu teman hafalan Quran saya itu. Jadi kalau saya pulang, teman si Subhan sini duduk, udah baca Waqiah, baca Yasin, balapan sama dia tuh. Kerudungnya baju kebaya, kelihatan lehernya gitu ya. Saya tanya, karena ibu saya tukang ngejahit, saya tanya, mah emang kenapa sih mah orang dulu nggak ada yang bener kerudungannya gitu? Ya si Subhan, denger ya, dulu kang kerudung tuh susah kita temuin katanya. Sekalinya ade, karena saya kan gede di Bayoran Cipulir sini, dulu sekalinya ade kita kudu naik oplet dulu ke Tanah Abang, itu pun kerudungan begitu katanya dia bilang. Kalau hari gini semua orang dagang kerudung katanya dia bilang. Dulu begitu bahasanya. Tapi demi Allah, karena zaman itu belum masuk sosmed ya, bakti seorang ibu kepada suaminya tuh beda banget ya. Kalau suami ngomel didengerin sampai sebulan masih berasa di kuping. Kalau sekarang kan suami ngomel hitungan menit lupa, udah bercanda di WA sama temennya. Lu tahu gak, laki gua ngomel lah, masa dia ngomelin gua ang ya. Sekarang tuh begitu, jadi bekasnya beda, bekasnya sudah beda. Makanya orang KUA jarang tanda tangan, orang cerai dulu betul. Orang capek cerai lagi gitu. Ya gitu deh. Ada lagi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Saya bertanya untuk saat ini, Ustaz, kan memang banyak di lingkungan kita sesuatu yang bid'ah. Itu bagaimana kita menyikapi untuk saat ini? Oke, taib. Ya, banyak kita lihat fenomena bid'ah, orang berbuat bid'ah di masyarakatnya. Ya, sikapi dengan ilmu. Hukum asalnya itu kan kemungkaran, hal yang salah.
Menyikapi kemungkaran tuh nggak boleh jadi setan bisu, diem nggak peduli. Nah, kata nggak pedulinya ini harus dipedulikan dengan 3 cara. Yang pertama, rubah dengan tangan. Tapi kalau perubahan dengan tangan timbulnya kerusakan, jangan. Rubah dengan lisan. Kalau lisan pun timbul keributan yang makin fatal, jangan. Karena ibadah nggak merusak ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, nggak boleh merusak hubungan. Ya. Yang paling yang ketiga, apa yang ketiga? Yakni kita disuruh mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan ini pada dapat hidayah deh, insya Allah, ya Allah, gitu ya. Kecuali kalau kita punya ilmu, nggak apa-apa. Saya suka kadang-kadang berani ngambil tawaran kajian acara maulid misalkan gitu ya. Resikonya sih saya dihujat sama ikhwan akhwat yang sudah ngaji, nggak apa-apa lah. Memang saya mesti mendakwahkan. Karena berapa banyak yang saya ceramah di masjid tentang maulid, tahun depan udah nggak ada tuh maulid di situ, gitu lah ya. Tapi ya harus disamperin. Cuman ya karena hari gini orang kan gampang sekali menilai yang enggak gitu. Saya timbrung di dunia motor, anak-anak motor ini, masya Allah ya. Karena tingkat kriminalisasi motor tuh tinggi banget, apalagi Bandung tuh, Bandung. Ya. Tapi izin Allah kan dengan kita masuk ke mereka, teman-teman dari Korlantas, ucapan terima kasih dari mereka. Karena apa? Meminimalisir banget keributan mereka yang tadinya bacok-bacok kala ini gitu ya. Ya kalau memang kita sanggup nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup jangan. Karena tetap yang ngerubah bukan kita, Allah. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang dakwah itu harus modal sendiri, Bu. Kan image orang Ustaz dipanggil nih pulang bawa amplop punya duit gitu ya. Salah banget, hapus tuh image ya. Kadang-kadang kita nih nyari amal ini buat sendiri, kita mesti modal effort sendiri lah ya. Nggak ada ini ya. Karena ngelihat ladang amal tersebut gitu lah ya. Kita cuma khawatir kalau satu waktu nanti kita nggak ada umur, anak-anak kita di lingkungan yang seperti itu. Ya khawatir. Ya berawal dari situlah kita berpikir bagaimana bisa mewarnai, bukan diwarnai. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, tadi kan sebenarnya ada 4 konsekuensinya untuk bisa minum dari telaga tersebut. Nah, apakah ada doa yang spesifik untuk menambah dari si 4 ini? ya kalau arahan Rasul sih lebih kepada penyebab dimudahkan kesananya. Kalau doa khususnya saya belum menemukan dalil tentang itu ya. Walaupun sebagian mengatakan sering banyak baca inna atau inna kal kausar, berarti nggak gitu karena nggak kesana arahnya. Lebih ulama menekankan bahwa yang diberikan air tersebut adalah umat Muhammad. Nah makanya saya bahas tadi siapa umat Muhammad, 4 tadi itu gitu ya. Nah sisanya ya kita banyak istighfar lah karena naik turun iman kita kan nggak stabil untuk jadi umat Muhammad itu. Wallahu a'lam. Gue yakin insyaallah. Ya, gimana? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz mau nanya, apa namanya, kan kadang-kadang kita kalau misalnya mau belajar itu dengan ustaz atau guru, tapi kadang-kadang ada masukan, maksudnya jalan sama ustaz ini nggak sesuai sunnah, Iya. gitu. Nah kita tahunya gimana ya Ustaz? Terus kalau misalnya kita mengikuti apa namanya pengajian beliau atau gimana, apakah kita dapat ininya? Sama satu lagi Ustaz yang terakhir, apa namanya kalau misalnya kita ada niat untuk haji atau umroh, tapi travelnya itu ternyata setelah kita daftar nggak sesuai sunnah gitu, apa yang harus kita lakukan itu? Taib. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, untuk memastikan sumber ilmu yang kita ambil ilmunya itu sesuai dengan sunnah atau tidak, ada 2 cara. Cara yang pertama, fas'alu ahla dzikri, tanya sama orang yang berilmu tentang beliau. Gampang banget hari gini kita nanya ustadz sunnah nggak sunnah, gampang banget. Ya. Kita juga bisa googling, ya. Nanya langsung bisa, googling bisa lah ya. Yang kedua,
Ya, ini menjaga apa yang kita makan sama minum, Bu. Ya, karena kata Nabi, orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya. Itu nanti Allah yang menjaga, insya Allah. Dengan kita nggak sembarangan mengkonsumsi makanan minuman. Ya, karena kadang-kadang Ustadz juga bisa terbrainwash, sehingga tadi di awal saya sampaikan banyak Ustadz yang nanti terpukau dengan jumlah massa, akhirnya ya dia manusia. Apalagi Ustadz itu muda-muda kan, masih hiporia ya jiwa mudanya. Ya kita doakanlah sumber ilmu kita supaya nggak bocor lah, dijaga oleh Allah kan gitu ya. Nah, ya. Jadi jelas sekali bahwa dua cara itu. Cara yang pertama bertanya sama yang berilmu, atau mungkin aplikasi yang jelas tentang Ustadz Sunnah di Indonesia, gampang banget gitu ya. Yang kedua, ya ini menjaga makanan jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Adapun tentang travel, ya memang travel cuma transportasi aja buat sampai ke sebuah tujuan. Kebetulan ini umroh. Ya alangkah baiknya kalau di travel tersebut memang travel sesuai dengan sunnah. Karena akan banyak travel nanti cuma menjadi fasilitator saja buat orang berangkat. Disanya dilepas. Itu yang saya amanat sama adik saya, sama keluarga. Walaupun saya masih hidup atau saya sudah meninggal nanti, tolong jangan sampai kalau bawa jamaah ini nggak ada kajiannya, gitu lah. Dan pilih ustadz-ustadz yang memang dia tahu bahwa belajar dan mengajar itu akan mendapatkan kemudahan dalam setiap perjalanan kita, insya Allah gitu ya. Jadi memang harus. Dan bahkan dalam teknik dakwah itu orang kalau lagi safar tuh melo, gampang kita nge-brainwashnya ke arah sunnah gitulah. Nah kalau terlanjur nggak ada gimana Ustaz? Ya udah, kitanya mesti berilmu dengan umrohnya. Ya, jadikanlah itu cuma transportasi aja gitu ya. Semoga Allah jaga kita dari hal yang nggak jelas ya. Wallahu a'lam. Saya sih lagi berusaha gini ya, karena belakangan ini banyak juga ustadz-ustadz yang mungkin backgroundnya memang bukan anak gaul, anak baik yang dimasukkan ke pesantren, nggak bergaul. Ketika dia jadi guru, terjun di pergaulan, agak kaget ngeliat style orang yang beragam nih. Nah, ya. Sehingga suka nggak nerima kalau ngeliat ustadz pakai blue jean, ya, pakai hoodie, banyak, jangan salah, banyak ya. Kami merasakan, saya sudah mau 22 tahun saya ngajar, ya. Jadi kasus itu sering ada di masyarakat kita, dan kita nggak nyalain. Karena sudut pandang kita yang berbeda, gitu ya. Nah, saya mulai nerima nih, kayak besok ada acara Connect 3 ya. Saya akan duet sama beberapa ulama dari London, Abu Taimiyah, Syekh Hashim. Saya ada bertiga dengan beliau-beliau orang. Kemudian Ustadz Khalid dengan beberapa ustadz dari luar negeri ya. Itu yang sengaja saya terima tawaran itu untuk memberikan warna baru di Indonesia, bahwa yang namanya Syekh itu nggak harus pakai jubah, pakai sorban, enggak ya. Karena kembali kepada tempat di mana mereka tinggal. Kayak saya nggak pakai jubah, saya kan pakai moge. Saya pakai jubah, pakai moge gimana? Nyangkut. Jadi tolonglah dewasa dalam masalah ini. Karena kata Ali bin Abi Thalib, ungzur maqala wala tanzur man qal. Dalam belajar itu lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya pengen pakai gamis, pakai sorban, datang ke anak pang di pinggir jalan gitu, kabur mereka gitu. Tapi dengan saya begini sih agak bebas, dan saya senang sekali kalau lagi jalan sama teman-teman nih ya. Orang tuh yang dipanggil Ustadz teman saya gitu loh. Pas pamtat lebih rapi ketimbang si Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya malam yang banyak anak-anak sekarang tuh dari sekolah di pesantren. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kan saya ada satu ketentuan bahwa anak perempuan itu harus ada mahramnya. Taib. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak tersebut disekolahkan di pesantren? Iya. Jangka waktu sekitar setahun 2 tahun dan tidak sebelum, apakah akan gugur ketentuan tentang mahram tersebut? Taib. Saya juga sempat mikir, kan saya punya anak perempuan juga tuh. Ya hukum asal ibunya madrasah. Tapi kalau ibunya nggak kuat, kan Imam Syafi'i juga kan hafalan 30 juz sama mamahnya. Kemudian ketika kitab Al-Muwatta Imam Malik, dia laki, kalau perempuan gimana?
Sampai akhirnya saya minta sama Allah solusi buat anak perempuan saya bikinkan pesantren, bahasanya begitu ya, saking semangat untuk punya anak di pesantren. Nah kalau yang enggak gimana Ustaz? Ya tetap hukum mahram berlaku. Makanya kami sengaja membuat khusus pesantren wanita di Bogor sini, yang kalau Jakarta Bogor nih targetnya anak Jakarta ini bukan apa safar ya. Jadi salah satu usaha gitu. Atau mungkin kalau memang ada yang lebih bagus di luar kota, ya berangkatnya diantar, ada yang mukim keluarga di sana, atau mungkin antar jemputnya selalu. Atau gini misalkan ibu tinggal di Jakarta, keluarga ada di daerah Pekalongan, Jawa Tengah atau mana lah ya gitu ya. Ya carikan pesantren yang ada keluarga di sana. Jangan spekulasi anak diletakkan di tempat, nanti talbis itu terkolaborasi dengan cara yang salah. Ya belajarnya betul di pesantren yang betul, cuma caranya salah, takutnya ilmu nggak bermanfaat. Dan itu yang banyak sekarang, anak pesantren nikah ilmunya nggak kepake, malah ngikutin suami, bukan suami yang diwarnain, banyak kayak gitu ya, karena tadi ilmunya nggak bermanfaat. Wallahu a'lam ya, diusahakan adalah. Tapi kalau sampai ke luar negeri ya khalas. Makanya anak jangan dipusing-pusingin masalah pelajaran. Kami ini guru juga menasihati gini, jangan kebanyakan mata pelajaran. Saya mah pegel punya pesan, saya pegel, saya bilang anak ini targetnya bisa baca Quran, hafal Quran, bisa baca huruf Arab ya, baca dan menghitung, kemudian minimal 3 bahasa negerinya Arab, Inggris, dan sisanya talent. Dari kecil pinter masak, biasain masak, gede punya catering insya Allah gitu. Dari kecil dia sudah suka dengan mesin apa, gede ya kita didik dia, skill dia ya. Di kita ini multi talent, orang Indonesia, orang bule, geleng pala, semuanya bisa orang kita, tapi nggak ada ahlinya. Aneh keahlian yang mesti, itu tugas kita orang tua deh. Nih ngelihat anak nih demennya main ulek-ulekan tanah sama pucuk daun nih, ini suka catering nih yang kayak gini nih. Senang main ketok-ketokan palu, 2 kemungkinan, kalau nggak bangunan jadi hakim nih atau gimana atau apa deh. Maksudnya lihat kelebihan anak tuh dilihat gitu ya, itu yang kita fasilitasin. Jangan nanti anak kelebihannya apa, sekolahnya apa, nggak nyambung, buang-buang waktu. Toh pada akhirnya kan untuk kita nyuruh jenderal nggak perlu jadi jenderal kan gitu ya, punya skill sendiri insyaallah. Barakallah. Yang penting anak bisa ngaji. Kita butuh anak yang soleh, bukan anak yang tajir, bukan anak yang ini soleh. Allahu a'lam. Baik, khalas. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Wa iyaki, insyaallah. Ustaz izin bertanya, tadi Ustaz sempat berulang kali menyebutkan bahwa kita harus banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Iya. Ya, sebagai kami para wanita, sebagai hamba Allah yang juga berperan sebagai seorang istri dan ibu, tentunya kami ingin sekali rumah tangga dan keluarga kami itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin, amin insyaallah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara atau apa yang harus kami lakukan para wanita untuk mendapatkan rahmat Allah dan mempertahankannya jika dirasa Allah telah memberikan itu. Baik. Hamba Allah Ar-Rahman, bahasa Arabnya itu ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman di Quran alladzina yamsuna 'alal ardi khaunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Hamba-hamba Ar-Rahman itu yang mempertahankan rahmannya Allah itu punya ciri ya. Yang berjalan di muka bumi nggak ada kesombongan. Pertahankan hidup, jangan sombong. Yang kita dititipin cuma milik Allah, ketitipan doang ya. Tolong jangan jadi orang yang sombong. Itu yang pertama untuk mempertahankan rahmannya Allah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman, dan tidak gampang terwarnai oleh orang lain. Punya prinsip dalam hidup ya. Yang pertama jangan merasa milikin dunia, jangan sombong ya. Yang kedua jangan gampang terwarnai, punya prinsip dalam hidup
Nah, kalau ini kita pegang teguh seperti ayat tadi, kita jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah kalau cerita-cerita dari yang Ustaz sampaikan kan ada sebagian yang diceritakan tentang surga neraka. Iya. Apakah saat ini surga sudah ada yang mengisi itu Ustaz dari masyarakat terdahulu kan yang Ustaz kita kan umumnya masih ada di alam barzakh gitu Ustaz. Tapi apakah sebenarnya surga itu sudah ada yang mengisi dari orang-orang soleh? Baik, naam. Tadi berkaitan dengan ibadur rahman surat Al-Furqan ayat 63 ya. Al-Furqan 63. Nah. Ibu, surga udah dibuat atau belum dibuat khilaf ulama. Tapi yang pasti isinya belum ada. Karena orang yang pertama masuk ke surga adalah Nabi Muhammad nanti. Ya. Tidak akan pernah surga dibuka oleh malaikat Ridwan kecuali beliau mendengar ada langkah Muhammad ketika memasukinya. Adapun tentang bayangan bahwa Nabi di surga ngelihat ini, ngelihat itu masih hanya Allah, kehendak Allah, karena takdir telah ditentukan. Ya, kayak kita suka ngimpi belum nikah udah kayak punya anak nanti gini mungkin, ya mungkin, tapi kita belum merasakan. Makanya kalau yang kita mimpikan buruk jangan diceritain. Kalau yang baik semua jadi doa kan gitu bahasanya. Ya. Tapi secara fisik belum dimasuki karena kiamat belum terjadi, belum ada proses, belum yaumul qiyamah, yaumul jam'i, yaumul hisab, yaumul furqan, yaumul hasra, yaumul mizan, yaumul haud, belum semua ya. Ada prosesnya nanti. Allahu a'lam. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Di surat Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan Fattakullah mastata'tum. Saya mau tanyakan itu gimana mengartikannya Ustaz? Karena saya khawatir kalau bilang semampu, saya jadi nggak maksimal. Maksudnya mungkin saya masih bisa lebih mampu dari itu, tapi karena ya. Fattakullah mastata'tum itu perintah untuk bertakwa semampunya. Karena agama ini bukan paksaan, la ikraha fiddin. Walaupun nanti ada beberapa hal yang kita mesti paksa diri kita untuk itu. Tapi secara hukum asal ke orang jangan dipaksakan. Buat kita memaksa diri bangun malam nih harus bangun, harus boleh. Kemudian berwudu di waktu yang males, pahalanya besar gitu ya. Bersedekah di waktu yang ngeselin, doa di waktu yang megelin gitu. Itu mesti dipaksain. Tapi hukum asalnya memang agama bukan paksaan. Ya, jadi kalau memang kita lagi capek, ya udah kayak zuhur nih, nggak tahu kalau ibu di rumah, kalau kami ini pakai motor kan panas. Saya sering pakai dalil Nabi mengatakan abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Jangan dipaksa. Nyampe nih azan, istirahat dulu deh. Jangan dipaksa sholat sunnah dulu ini, istirahat dulu. Istirahat lebih wajib. Nggak lama qomat kita sholat dulu. Biar qobliyahnya itu kita jadikan ba'diyah nanti, boleh. Jangan lawang, memang istirahat lebih wajib ketimbangnya sunnah gitu. Makan dihidangkan, waktu isya makan dihidangkan, ya udah sih makan aja dulu baru sholat. Jangan kesannya sampai gua sholat dulu baru makan, akhirnya Allahu Akbar bayangin daging, bayangin macam-macam, nggak khusyuk nanti, akhirnya malah nggak khusyuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya kita persiapan menjelang asar ya, semoga manfaat insyaallah. Ya Allah, saya minta maaf pada kekurangannya, kesempurnaan Allah jaga ukhuwah di antara kita. Semoga Allah selalu jaga majelis ilmu kita Aisyah ini insyaallah ya. Dan begitu pula doakanlah keluarga kita semua jadi keluarga yang baik-baik aja semua insyaallah ya. Anak-anak kita juga doakan negeri kita tercinta ini agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Semoga Allah berikan kemuliaan yang banyak insyaallah, dan para pemimpinnya diberikan hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.